Karena terlalu takut sakit, gadis ini saat bermain game, tidak hanya memilih kelas tanker dengan pertahanan tertinggi, tapi juga mengalokasikan semua poin atributnya ke pertahanan. Karena tidak menambahkan poin ke agility, dia berjalan lebih lambat dari siput. Butuh 5 menit untuk keluar dari desa pemula. Setelah susah payah bertemu seekor kelinci, dia hanya bisa dipukuli. Untungnya, pertahanan Maple cukup tinggi. Setelah ditabrak kelinci selama 1 jam, dia tidak hanya mempelajari skill baru pertahanan absolut, yang menggandakan pertahanannya, tetapi juga membuat kelinci itu mati kelelahan. Maple pun naik ke level 2. Poin atribut yang didapat dari naik level, tentu saja ditambahkan semuanya ke pertahanan. Saat berjalan, Maple bertemu dengan Ratu Lebah, dan serangan racun Ratu Lebah dapat mengabaikan pertahanan. Maple langsung berbalik dan lari, tapi dengan agility yang rendah. Bagaimana mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Ratu Lebah yang bisa terbang? Saat itu, Maple tiba-tiba mempelajari skill baru, resistensi racun dasar. Ternyata terus-menerus diserang akan memberikan resistensi. Maple pun berhenti berlari, dan berbaring di tanah pura-pura mati, menaikkan resistensi racun dasar menjadi resistensi racun ultimate. Akhirnya, setelah menemukan waktu yang tepat, dia berbalik dan mengalahkan Ratu Lebah yang malang. Maple langsung naik ke level 8, dan mendapatkan item langka, cincin Ratu Lebah. Dengan memakainya, HP akan pulih secara otomatis. Selain itu, dia juga membuka skill baru kalahkan yang kuat dengan yang lemah. Dikombinasikan dengan pertahanan absolut, pertahanannya meningkat 4 kali lipat. Maple menjadi semakin tangguh. Dia berbaring di tempat dan tertidur dengan tenang. Berbagai monster muncul dari semak-semak di sekitarnya. Karena terlalu takut sakit, dia hanya menaikkan poin pertahanan saat bermain game. Setelah tidur selama 3 jam di sarang serangga, HP-nya tidak berkurang sedikit pun. Dia juga mempelajari skill baru, mengeluarkan pisau kecil, menyerang dengan cepat. Maple naik ke level 11. Poin atribut tentu saja ditambahkan semuanya ke pertahanan. Setelah berteleportasi kembali ke kota, Maple melihat pemain lain mengenakan peralatan mewah. Melihat pakaian pemula yang dikenakannya, dia melihat seorang pemain dengan kelas yang sama lewat. Maple bergegas menghampirinya untuk meminta saran. Ternyata peralatan pemain itu dibuat khusus. Dia juga memperkenalkan Maple kepada seorang pandai besi, tapi peralatan di sini harganya minimal 1 juta koin emas. Melihat 3.000 koin emas di sakunya, Maple memutuskan untuk mencoba peruntungan di ruang bawah tanah naga beracun. Sebelum pergi, pemain itu memberinya sedikit potion. Apa dia akan pergi ke labirin sendirian? Dengan pertahanan dan resistensi racun yang sangat tinggi, Maple mengangkat perisai kayunya. Dan akhirnya sampai di ruang bos. Mendorong pintu, Maple masuk. Di hadapannya muncul seekor naga beracun berkepala 3. Naga beracun memulai serangan dengan 3 semburan nafas kehampaan, yang langsung melelehkan perlengkapan pemula Maple. Meskipun pertahanan Maple tinggi, kerusakan racun terus menguras HP-nya. Maple terpaksa menggunakan ramuan yang diberikan kakaknya. Naga beracun terus menyemburkan racun, dan Maple terus minum ramuan. Beberapa putaran kemudian, resistansi racun tertinggi Maple naik ke tingkat lanjut. HP-nya terus berkurang. Saat Maple menghabiskan ramuan terakhirnya, resistansi racun tingkat lanjut berubah menjadi kebal racun. Serangan naga beracun sekarang sepenuhnya tidak efektif. Namun, Maple tidak memiliki skill menyerang. Satu-satunya pisau kecilnya telah dilelehkan. Dia mencoba memukul dengan tinjunya, dan menebas dengan tangannya, tapi tidak ada hasilnya. Melihat gigi tajam naga beracun, Maple menunjukkan gigi taringnya, dan menggigitnya. Karena Maple takut sakit, dia hanya meningkatkan pertahanannya saat bermain game, sehingga tidak memberikan damage sama sekali. Dia hanya bisa mengejar bos dan menggigitnya dengan gigi taringnya. Kemanapun bos lari, dia terus menggigitnya. Sambil menggigit, dia berkata rasanya enak. Akhirnya, dia berhasil membunuh bos dengan menggigitnya. Dia tidak hanya mempelajari skill bos, tetapi juga mendapatkan set perlengkapan langka. Setelah mengganti perlengkapannya, pertahanan Maple mencapai angka yang mengerikan, 864. Malam itu, berita Maple menyelesaikan dungeon sendirian mengejutkan seluruh server. Setelah menjelajahi setiap peta, Maple mendapatkan berbagai macam skill, termasuk skill memakan. Dia bisa langsung memakan orang. Akhirnya, cara pertama sejak game diluncurkan tiba. Semua pemain yang berpartisipasi akan bertarung selama 3 jam. 3 pemain terakhir yang bertahan akan mendapatkan hadiah besar. Karena gerakannya lambat, Maple hanya bisa menunggu di tempat. Seorang pendekar pedang berambut hijau segera mengincarnya. Hasilnya, berbagai pemain terus berdatangan. Maple mengaktifkan skill memakan dan memakan satu persatu. Aksi ini membuat para penonton di luar arena tercengang. Gadis kecil ini ternyata sangat mengerikan. Hanya dengan berdiri diam,
dia dengan mudah mengalahkan banyak lawan. Akhirnya, sekelompok besar pemain mengepung Maple. Mereka berencana untuk mengalahkan bos berbentuk manusia ini bersama-sama. Maple bergumam dalam hati, bukankah kalian yang seharusnya terkepung? Dia kemudian memanggil 3 naga beracun, dan menggunakan nafas kehampaan. Racunnya langsung meracuni semua pemain di sekitarnya. Maple pun berhasil masuk 3 besar. Kembali ke dunia nyata, Maple memberitahu temannya Sally, bahwa game ini sangat mudah. Cukup fokus pada pertahanan, dan makan lawan yang ditemui. Setelah mendengarnya, Sally tidak sabar untuk mulai bermain. Namun, dia berencana untuk mengalokasikan semua poin atributnya ke agility. Dengan begitu, dia bisa menggunakan kecepatan tinggi untuk menghindari serangan lawan. 2 gadis kecil imut berjanji untuk bermain game bersama. Yang satu adalah Dewi Keberuntungan dengan pertahanan tinggi. Yang lainnya fokus pada kelincahan. 2 jam kemudian, Maple memancing 3 ekor ikan. Sally memancing 12 ekor ikan. Tapi Sally merasa kecepatannya terlalu lambat. Jadi dia memutuskan untuk langsung terjun ke air dan menangkapnya. Beberapa hari kemudian, Sally memaksimalkan skill berenangnya. Dia juga menemukan dungeon rahasia. Tidak hanya berhasil melewati tahap awal, dia juga mendapatkan 1 set perlengkapan langka yang mewah. Tak lama kemudian, game diperbarui dan peta tingkat 2 dibuka. Tidak hanya meningkatkan atribut skill setiap bos. Skill tatapan jahat Maple juga diubah menjadi maksimal 10 kali penggunaan dalam sehari. Selain itu, ada juga penambahan penetrasi armor. Sepertinya para pengembang game berusaha keras untuk mengatasi bug Maple. Mereka benar-benar memutar otak. Sayangnya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Para pengembang baru saja melemahkan Maple. Tapi dia mempelajari skill baru, serangan pelindung. Dia bisa langsung berpindah ke samping rekan satu timnya, untuk mempersiapkan event kedua yang akan segera dimulai. Mereka berdua pergi ke peta baru untuk meningkatkan level. Tanpa sengaja, mereka menemukan ruang tersembunyi. Setelah masuk, mereka melihat Andit yang terperangkap sedang berteriak kesakitan. Maple langsung memberinya ramuan penyembuh. Tapi Andit itu malah semakin kesakitan. Sally memutuskan untuk mencoba sihir penyembuhan. Setelah dia menggunakan banyak sihir penyembuhan, Andit itu akhirnya mati, dan meninggalkan gulungan skill akselerasi super. Event kedua akhirnya dimulai. Tema event kali ini adalah eksplorasi. Tujuannya adalah 300 koin perak yang tersebar di area event. Mengumpulkan 10 koin perak dapat ditukar dengan 1 koin emas. Koin emas setelah event berakhir dapat ditukar dengan skill dan perlengkapan. Mereka berdua memasuki peta event. Belum beberapa langkah, Maple menghilang. Hei, Sally, benar-benar Dewi Keberuntungan. Hanya dengan beberapa langkah, dia bisa jatuh ke dalam jebakan tersembunyi. Seorang penjaga badut muncul dari jebakan. Serangan pelindung Maple dikombinasikan dengan tebasan angin ganda Sally yang dipercepat. Dilanjutkan dengan nafas hampa naga tunggal. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna dan dengan mudah mengalahkan penjaga itu. Mereka juga mendapatkan 2 koin perak dari peti harta karun. Baru saja keluar dari jebakan, mereka bertemu bos tingkat atas, Kichomo. Kichomo berkicau aneh. Sayapnya berubah menjadi banyak roh prajurit, dan menembak ke arah kedua Maple. Langsung menyerang dengan badan. Melihat gadis kecil di depannya begitu berani, Kichomo mengumpulkan roh prajurit raksasa. Sally mengeluarkan perisai mawarnya, dan mengaktifkan skill tatapan jahat untuk menyerap serangan. Sally mencari kesempatan untuk segera membalas. Tapi reaksi Kichomo juga cepat. Dia menggunakan cengkeraman baja untuk mengunci Sally. Maple menggunakan serangan pelindung, dan langsung mengaktifkan tatapan jahat. Dia langsung menelan salah satu kaki Kichomo. Kemudian Maple memanggil 3 Hydra beracun, menggigit erat lawan. Mereka pikir kerjasama sempurna ini cukup untuk mengalahkan bos. Tak disangka, serangan bertubi-tubi mereka hanya menghasilkan damage 250. Burung ekstrim yang marah mengeluarkan raungan es, memanggil serangan bilah tak terhitung jumlahnya ke arah mereka berdua. Dan kali ini, bilahnya menghasilkan damage tembus. Hanya skill Urs yang bisa menahannya. Tapi skill Urs yang telah dilemahkan hanya bisa digunakan 10 kali sehari. Maple hanya bisa menggunakan meditasi berputar. Ditambah dengan skill penyembuhan Sally, mereka menahan serangan ini. Tepat saat serangan bos berakhir, Sally menggunakan akselerasi super, memanggil badai untuk mengganggu lawan. Maple memanfaatkan kesempatan untuk memanggil naga beracun. Menggunakan nafas hampa, burung beku membekukan cahaya. Menggunakan skill pamungkasnya, sinar penghancur, Maple kembali menggunakan perisai mawar untuk memblokirnya. Mata burung beku memerah, memasuki mode iblis, menerjang ke arah mereka berdua. Maple menggunakan perisai mawar terakhirnya untuk bertahan, tapi tetap tidak bisa menahan serangan itu. Perisai mawar hancur, dan dia terlempar. Untungnya,
Set mawar hitam dapat diperbaiki secara instan setiap kali rusak, dan setiap kali diperbaiki, akan menjadi lebih kuat. Tapi serangan burung beku belum berakhir. Dia berbalik dan menerjang Sally. Maple kembali menggunakan serangan penutup, berteleportasi ke depan Sally dan memblokir serangan itu. Ternyata Maple mempelajari skill baru. Saat sekarat, dia bisa mempertahankan 1 HP dan memblokir serangan. Tepat saat mode iblis burung beku menghilang, Sally membawa Maple muncul di bawahnya. Naga beracun memberikan serangan terakhir yang fatal. Gila, tim pengembang lembur seminggu untuk mendesain bos tingkat atas. Dan dikalahkan Maple di hari pertama perilisan. 2 telur binatang buas satu-satunya di server juga diambil. Semua orang, cepat periksa skill konversi koin kalian. Apakah ada penggunaan yang aneh? Dimengerti, seperti kata pepatah, bisa menghindari siang hari, tapi sulit menghindari keberuntungan. Sementara para pengembang sibuk lembur, Maple sibuk mengumpulkan uang, mengumpulkan koin perak setelah berguling dari tebing, tersandung dan menemukan koin perak lagi, menemukan gua dan mendapatkan koin lagi, memancing di danau dan mendapatkan koin lagi, menemukan peti harta karun dan mendapatkan koin lagi. Di hari ke-6 acara, Maple telah memiliki 15 koin perak. Kedua telur binatang buas juga menetas. Kura-kura kecil Maple, rubah kecil Sally, sangat imut dan menggemaskan. Hanya saja kura-kura dengan 15 agility ini agak aneh dipasangkan dengan Maple yang lincah. Hari itu, mereka berdua bertemu dengan pemain santai di pantai. Kasumi memberitahu mereka sebuah informasi. Jika mereka bisa mengisi ketiga kolam di lingkaran sihir ini dengan air secara bersamaan, mereka bisa membuka peta tersembunyi. Tapi hanya Sally yang punya skill air. Berarti kita butuh 2 pemain lagi. Antena Maple bergerak. Dia memanggil Sirup. Sally tercengang melihat aksinya. Memasuki peta tersembunyi, mereka berdua teleport ke pelindung bawah air. Raja Laut muncul. Tentakelnya bisa beregenerasi. Jadi untuk mengalahkannya, kita harus menyerang tubuh utamanya di air. Tapi Maple yang lincah tidak bisa menyelam. Antena Maple bergerak lagi. Waktunya cheat lagi. Dia memanggil Sirup dan menjulurkannya ke laut. Nafas hampa, mengubah lautan indah menjadi lautan racun. Sally kembali tercengang, melihat bar HP di lautan racun perlahan menghilang. Jadi Maple, sudahlah, aku tak mau dengar. Raja Laut dikalahkan juga, lebih seperti bos terakhir, daripada bos terakhir kita. Kabar baik, Maple, bos terakhir yang ditakuti, dan membuat pusing para developer, akhirnya berhenti main game. Di akhir event kedua, Maple mendapat kesempatan menukar skill. Skill pertama yang dia pilih adalah membuat kura-kura peliharaannya besar. Skill kedua adalah membuatnya terbang. Kura-kura terbang yang mengejutkan seluruh server pun lahir. Karena Maple terus berbuat curang, pengalaman bermainnya jadi kurang menyenangkan. Dia sempat kecanduan, bahkan di dunia nyata. Saat sekolah, gantian jagain, ya? Tersenggol saat jalan. Saat pelajaran olahraga, teman-temannya bisa menghindari bola dengan mudah. Tapi dia, pantulan malam. Maple memutuskan untuk berhenti main game selama 3 hari. 3 hari kemudian, Maple langsung masuk game. Sally menjelaskan update terbaru. Dengan menangkap kumbang emas ini, kita bisa memilih rumah kosong sebagai markas. Untuk Sally yang lincah, ini mudah saja. Setelah memilih, mereka memilih rumah pohon ini. Lalu, mereka menghubungi Kasumi dan Mai, dan juga Is dan Chrome, sang pandai besi. 6 orang resmi membentuk guild baru, bernama Maple Tree. Maple jadi ketuanya. Untuk mengembangkan guild, Maple pergi ke desa pemula untuk merekrut anggota. Dia bertemu dengan Mai dan Yui. Ditolak lagi, memang build full attack tidak ada yang mau. Maple Tree pun mendapat 2 anggota baru. Senang bertemu denganmu. Mungkin ini bos paling tragis sepanjang sejarah. Sebagai bos terakhir di ruang bawah tanah tim, beberapa hari setelah server dibuka, dia digigit sampai mati oleh Maple level 8. Setelah itu, dia menjadi skill eksklusif Maple. Tidak hanya bertanggung jawab untuk membantu bertarung, dia juga harus mengisi kolam dan mewarnai lautan, menjaga pintu masuk gua dan memberi makan domba-domba kecil. Semua itu bukan apa-apa. Yang lebih parah lagi, sejak Maple membangun guild, setiap kali dia mendapat anggota baru, dia membawanya untuk mengalahkan bos ini. Dan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, berulang-ulang, sampai akhirnya, menyelesaikan satu putaran ruang bawah tanah hanya membutuhkan 2 menit 28 detik. Berkat dedikasi tanpa pamrih dari Tuan Naga Tunggal, Mai dan Yui naik ke level 20 dalam 1 hari.
dan mereka mempelajari dua skill yang sangat kuat. Penyerang dan penghancur. Penyerang langsung menggandakan kekuatan serangan. Sedangkan penghancur memungkinkan mereka menggunakan senjata yang biasanya membutuhkan dua tangan untuk diperlengkapi dengan memegang satu palu di masing-masing tangan. Bisakah Anda bayangkan kekuatan 4 palu? Ternyata keberuntungan Maple sendiri tidak cukup. Dia juga harus membawa rekan satu timnya menjadi overpower. Segera, anggota lain juga tertular keberuntungan Maple dan mempelajari skill baru. Mereka bisa mengubah berbagai skill menjadi buku mantra untuk dikumpulkan dan digunakan saat dibutuhkan, tidak menghabiskan MP dan instan. Jika mereka menyimpan 10 skill ultimate dan menggunakannya bersamaan, siapa yang bisa menahannya? Chrome mendapatkan satu set perlengkapan eksklusif yang tidak pernah aus. Dengan skill pasif, saat mati, ada 50% kemungkinan untuk hidup kembali dengan HP penuh. Maple sendiri juga tidak diam saja. Dia tanpa sengaja mempelajari skill baru, menumbuhkan bulu. Sekilas, tampaknya tidak berguna. Tapi ketika dipadukan dengan Tuan Naga Tunggal yang serba bisa, bola patogen raksasa yang bergulir pun tercipta. Maple kembali memicu misi tersembunyi. Saat berjalan di jalan, tiba-tiba dia bertemu seorang ibu dan anak perempuan yang meminta bantuan. Maple menerima misi tersebut. Syaratnya adalah membawa sang ibu hidup-hidup ke kuil pengusir setan di utara kota. Ada banyak monster menakutkan di hutan ini. Ksatria, Anda harus berhati-hati. Sepertinya saat para pengembang mendesain misi ini, mereka tidak mengira akan ada kura-kura yang bisa terbang. Berhasil mendapatkan ramuan. Selanjutnya adalah kembali dan menyelamatkan nyawa seseorang. Terima kasih telah melindungiku. Kalau tidak, aku pasti akan mati di tempat seperti ini. Mempertaruhkan nyawamu untuk kami yang tidak kau kenal. Ksatria, kau benar-benar baik hati. Dengan mudah menyelesaikan misi pertama, Maple mendapatkan misi lanjutan. Ada kota besar di kejauhan. Ku dengar, ada cincin yang bisa menyembuhkan hanya dengan memakainya. Hanya saja cincin ini sangat langka. Tingkat kesulitan misi, 5 bintang. Rambut Maple bergoyang. Jadi, cincin yang dimaksud dalam misi adalah cincin bergaya ratu ini. Anda mencarinya. Ksatria sama? Maple tercengang. Semudah itukah misi bintang 5? Bagaimana Anda bisa bersusah payah mencarinya? Pakai cincinnya. Gadis itu tiba-tiba mengamuk dan lari. Maple menerima misi putaran ketiga. Temukan gadis yang dirasuki roh jahat berdasarkan petunjuk. Maple bersiap untuk bertarung. Semua roh jahat tiba-tiba menghilang. Ternyata ramuan pengusir setan yang diminum sebelumnya mulai bekerja. Saat itu, Maple menerima misi berikutnya. Ada sebuah gereja tua di hutan selatan. Maple langsung menemukan item misi di halaman gereja. Sisa cahaya malaikat agung. Setelah dikembalikan, malaikat agung akan bangkit. Ternyata kekuatan malaikat agung telah dirampas dan hanya bisa menjadi parasit di tubuh gadis itu. Sekarang dia telah diselamatkan oleh Maple. Untuk berterima kasih padanya, malaikat agung memberikan sebagian kekuatannya kepadanya. Malaikat agung Maple pun lahir. Keahlian khusus, pengorbanan kasih sayang. Selama dia masih hidup, dia bisa melindungi semua rekan satu timnya dari kerusakan. Tahukah Anda bagaimana seorang pemain yang beruntung memainkan game dengan curang? Maple terpeleset saat mengikuti event dan berguling dari puncak gunung. Dia tanpa sengaja mengaktifkan skill tatapan jahat. Nah, sekarang, dia melahap setengah gunung, melihat akar pohon raksasa yang telah digigit. Maple berkata berulang kali. Dia mendongak dan melihat benda aneh bergigi. Tak perlu dikatakan, benda ini pasti sangat berguna. Kemudian Maple menemukan sebuah gereja yang terbengkalai. Di sini, dia bertemu bos tersembunyi terkuat di peta lantai 2. Iblis neraka. Meskipun Maple dengan mudah menahan serangan iblis dengan pertahanan gilanya, skill tatapan jahatnya telah habis. Dan iblis neraka penuh dengan kebencian para pengembang. Pertama, dia menggunakan kutukan tingkat tinggi untuk mengikat Maple dengan erat. Dia memunculkan banyak tangan mesum, dot dan meremas-remas Maple sebelum menyemburkan api dan memukulinya. Akhirnya, dia menelan Maple bulat-bulat. Pengembang manapun yang pernah menonton perjalanan ke barat tidak akan berani mendesain skill menelan, apalagi menelan Maple. Benar saja, Maple yang telah ditelan ke dalam perut iblis, melihat sekeliling, dot dan menunjukkan gigi taring kecilnya. Meskipun agak sepat dan pahit, Maple tetap menikmatinya. Iblis neraka tidak pernah menyangka sampai mati bahwa makanan yang ditelannya bisa memakannya. Setelah memakan iblis, Maple mendapatkan 3 skill khususnya. Predator, kekacauan Leviathan dan kekejaman. Tim pengembang pun panik. Terbang dengan kura-kura burung, domba berbulu panjang memakan naga beracun dan berubah menjadi malaikat. Kali ini, bahkan iblis pun menderita karena racunnya. Ini adalah papan peringkat tantangan untuk menuju lantai 3.
membutuhkan seluruh anggota guild untuk menyelesaikannya. Tapi untuk Mapletree, cukup menonton pertunjukan Maple seorang diri. Predator, Maple memanggil makhluk iblis. Lalu, dia menggunakan kontrol kekacauan milik Sin untuk menyerang, membuat bos tidak berdaya. Belum selesai, Maple menggunakan Atrocity, berubah menjadi Godzilla. Serangan dan kecepatannya meningkat drastis, dengan mudah mengalahkan bos. Teman-temannya yang menonton terkejut. Kaulah bosnya di sini. Kasihan pengembang game. 3 detik hening. Akhirnya bukan manusia lagi. Ya, benar, sudah bukan manusia lagi. Dengan mudah mengalahkan bos. Mereka tiba di lantai 3. Berbeda dengan 2 lantai sebelumnya. Ini adalah dunia mesin yang baru. Mereka memutuskan untuk berpencar dan mengumpulkan informasi. Maple terbang di tengah kabut dengan kura-kuranya. Hampir menabrak gunung. Kura-kura mengerem mendadak. Maple jatuh, dan dia menemukan peta tersembunyi. Masuk ke bangunan aneh. Di kursi, ada robot tua. Roda gigi Maple tiba-tiba bersinar, dan terbang menuju robot. Wahai Raja Mesin, kesadaranku telah pulih. Aku percayakan dia padamu. Setelah wujud malaikat agung, dan wujud iblis neraka, Maple membuka wujud dewa mesin. Acara keempat adalah pertarungan antar guild. Berlangsung selama 5 hari, dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan ukuran guild, besar, sedang, dan kecil. Poin yang didapatkan berbeda-beda. Pertahankan markas sambil merebut markas guild lain. Guild dengan poin terbanyak menang. Setiap kematian mengurangi atribut, mati 5 kali, tereliminasi. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan Maple dan Mai dan Yui menjaga markas. Kanade dan Is bertindak sebagai pendukung. Sally dan Chrome sebagai penyerang. Dengan kecepatan Sally dan kemampuan siluman Chrome, ditambah perlindungan dari Kasumi dan Chrome, mereka dengan mudah mengalahkan guild kecil dan menengah. 1, 2, 3. Tim pertahanan memilih gua sebagai markas. Menghadapi musuh, Maple menggunakan wujud malaikat agung, ditambah kekuatan Mai dan Yui, dan sihir kontrol Kanade. Siapapun yang masuk tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Penonton di luar arena sudah terbiasa dengan aksi Maple. Tapi untuk juara pertama, mereka menjagokan Flame Emperors yang memiliki anggota terbanyak, dan Holy Sword, guild yang beranggotakan pemain-pemain top. Pemimpin Holy Sword, Pain, adalah pemain dengan level tertinggi di seluruh server. Assassin berkecepatan tinggi. Dread, kecepatan dan kekuatan serangnya setara dengan Sally. Selain itu, ada juga warrior kapak raksasa, Dora, mage hebat Frederica, dan lainnya. Semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan utama Kerajaan Api adalah Mii, mage terkuat yang juga merupakan pemimpin guild. Dia ahli dalam berbagai sihir api, spesialis jebakan, Marks, Saint Misery dan Chrome, sang pemanah. Maple, yang bermain game dengan fokus pada pertahanan, dan selalu menang melawan bos-bos besar, akhirnya menemui masalah, karena Mapletree hanya memiliki 8 anggota. Mereka hanya bisa mencapai peringkat 20 setelah berjuang seharian. Untuk segera meningkatkan peringkat guild, mereka berpencar untuk merebut orb dari guild lain. Maple, yang bertugas menjaga markas, tiba-tiba menerima pesan minta tolong dari Sally. Saat itu, Sally sedang dikepung oleh Frederica, mage dari Holy Sword, dan anak buahnya, Multiple Fireball. Bunshin no Jutsu, Kage Bunshin no Jutsu. Setelah pertarungan sengit, Sally, yang berjuang sendirian, mulai kewalahan, dan terdesak. Tepat pada saat genting, Maple dalam wujud malaikat agung turun dari langit, dan menggunakan Loving Sacrifice untuk membantu Sally. Kemudian Maple berganti ke wujud Machine God, dan mengkombinasikannya dengan Fight Breath dari Hydra. Hujan racun yang tersebar langsung membalikkan keadaan. Namun, saat Maple muncul, Dread dari Holy Sword juga muncul di markas Mapletree. Menghadapi assassin tercepat di seluruh server, si kembar Mai dan Yui jelas berada di posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan serangan kombinasi mereka dengan mudah dihindari. Sambil memberitahu rekan satu tim mereka menggunakan Shockwave untuk mengulur waktu. Sementara itu, Chrome dan Is sedang dikejar oleh banyak musuh. Kasumi juga bertemu lawan yang tangguh, salah satu dari 4 pemain terkuat Kerajaan Api, Sin. Meskipun sedang bergegas kembali, setidaknya mereka masih membutuhkan 10 menit lagi. Ketika si kembar Mai dan Yui bertemu dengan assassin tercepat di seluruh server, serangan mereka sulit mengenai sasaran, dan mereka dengan mudah dikalahkan. Orb markas hampir direbut oleh Dread. Sebuah ledakan terdengar, Maple dan Sally kembali tepat waktu. Predator, Maple menggunakan
Predator, dan memanggil dua iblis. Dengan bantuan lilitan sirup, mereka langsung mengalahkan Dread. Di sisi lain, setelah menghindari Double Strafe, Shin, Kasumi menggunakan Phantom Swordsman, dan muncul di belakang Shin. Rekan-rekan satu timnya secara bertahap kembali ke markas. Mai dan Yui juga hidup kembali. Setelah berdiskusi, mereka menentukan rencana pertempuran baru. Maple dan Mai bersama Sally, kura-kura peliharaannya, mulai menyapu bersih guild-guild lain. Mereka sampai di markas Guild Kaisar Api. Maple muncul dengan berkah Malaikat Agung diaktifkan. Dia melangkah maju perlahan. Jebakan ledakan Marks meledak seperti kembang api penyambut tamu, tapi tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun. Tanaman merambat yang mengendalikan jebakan dihancurkan oleh palu Mai dan Yui. Kemudian, 10 prajurit, 8 formasi, 5 racun, hujan peluru api. Semuanya tidak mampu menghentikan langkah Maple. Maple memanggil Hydra berkepala 3 dan menggunakan nafas kehampaan. Mi menggunakan skill penetral racunnya. Marks melemparkan tembakan batu jarak jauh ke dinding. Lalu, dia melancarkan jimat bilah angin. Mereka langsung terkepung dinding batu. Bilah angin menderu di dalam dinding. Serangan gabungan Mai dan Yui menghancurkan dinding batu. Maple menemukan kesempatan dan bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba, semburan api meledak di tanah lapang di depannya. Itu Mi, ketua Guild Kaisar Api, yang telah kembali. Kedua ketua guild saling berhadapan. Pertarungan besar akan segera dimulai. Serangan jarak jauh. Mai dan Yui menyerang lebih dulu, memecah kebuntuan. Sebagai penyihir terkuat di server, kekuatan Mi terletak pada ledakan api yang sangat tinggi, dan kombinasi berbagai skill cooldown pendek. Di bawah serangan cepat Mi, Maple terus-menerus terdorong mundur. Mai dan Yui juga terekspos di luar lingkaran perlindungan Malaikat Agung. Untungnya, Maple masih memiliki skill serbuan perlindungan, yang memungkinkannya teleport ke sisi rekan satu timnya. Maple menyuruh Mai dan Yui untuk naik Sally dan pergi lebih dulu. Mi menyadari kelemahan Maple dalam kecepatan, jadi dia menyuruh Marks dan Mi untuk menggunakan serangan beruntun, untuk terus menguras HP Maple. Maple, yang dikenal sebagai bos humanoid, akhirnya bertemu lawan yang tangguh. Di bawah serangan terus-menerus dari 3 Master Guild Kaisar Api, dengan berbagai jebakan, kontrol, penetrasi cahaya suci, dan serangan api, Maple tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Namun, serangan ketiganya tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Maple. Mereka harus terus menggunakan ramuan sihir untuk memulihkan MP. Jadi, Mi meminta keduanya untuk menahan Maple sebisa mungkin. Sementara dia mulai merapalkan mantra, bersiap untuk melancarkan jurus pamungkasnya. Api, sumber energi segala sesuatu. Dengan kekuatan merah tua, jebak semuanya menjadi kunci. Kobaran api fosfor yang membara, meledak. Jebak musuhku, dalam luasnya yang tak terkalahkan. Penjara api, api merah keunguan membubung tinggi ke langit, lalu membentuk penjara api. Maple, yang terperangkap di dalamnya, menerima kerusakan bakar asli, dan HP-nya mulai berkurang dengan cepat. Dan skill melahapnya juga, sudah habis digunakan. Tidak ada pilihan lain, Maple harus menggunakan wujud dewa mesinnya. Dia menghancurkan penjara dengan gundamnya. Ketiganya terkejut. Apa, ini keterlaluan. Menghadapi kekuatan senjata Maple, sihir Mai dan yang lainnya sulit untuk ditahan. Maka mereka memutuskan untuk mundur. Namun, Maple tidak ingin melepaskan mereka begitu saja. Saat Mai menggunakan sihir api untuk melarikan diri, Maple langsung terbang dan mengunci targetnya. Semua meriam diaktifkan. Serangan yang menghancurkan, langsung mengalahkan Mi dan Kasumi. Meskipun Mai berhasil bertahan hidup dengan perisai pelindungnya, ampnya sudah habis. Lalu dia melompat ke atas kepala Maple, dan bersiap untuk meledakkan diri bersama Maple. Mati bersama. Aku kaget. Di tempat kebangkitan, Mai melihat sekelilingnya, dan langsung menangis terseduh-seduh. Aku dikalahkan. Dia itu sebenarnya apa? Tak kusangka ketua guild kerajaan api punya sisi imut seperti itu. Saat dia tahu ledakan dirinya, hanya membuat lawannya tidak terluka. Lain kali aku pasti akan mengalahkannya. Gadis kecil itu, karena terlalu takut sakit, memaksimalkan pertahanan dalam game, menghadapi 3 anggota terkuat kerajaan api. Maple menahan semua serangan, dan akhirnya berubah menjadi dewa mesin dengan kekuatan penuh, membuat ketua guild mereka, Mai, menangis. Karena batasan jumlah kebangkitan, di hari ketiga event, sebagian besar guild kecil dan menengah tereliminasi. Saat ini, Order of the Holy Sword memimpin dengan 800 poin di atas kerajaan api.
Sementara di posisi kedua, Mapletree berada di peringkat ke-8. Maple, sendirian, mengalahkan 3 pemain terkuat Kerajaan Api. Tentu saja ini menarik perhatian Order of the Holy Sword. Saat mereka sedang mendiskusikan strategi, 4 anggota Order of the Holy Sword datang. Pain, ketua guild yang dijuluki pemain terkuat di server, penyihir hebat Frederica, Assassin Dread, dan prajurit kapak raksasa Drak. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Maple langsung mengaktifkan bentuk malaikat agung untuk melindungi rekan satu timnya. Itai dan Yui menyerang terlebih dahulu, tetapi dipukul mundur oleh gelombang batu dan tanah Drak. Maple juga terdorong jauh. Saat dia hendak menggunakan cover move untuk kembali, dia dihadang oleh Pain. Mereka memiliki pembagian tugas yang jelas dan saling bekerja sama. Jelas mereka telah mempersiapkan taktik dengan matang. Rom melawan Drak, Sally dan Kasumi juga dihadang oleh Dread. Frederica menyelinap ke belakang untuk mencuri orb guild Mapletree. Untungnya, Is menyiapkan sihir untuk menyerangnya. Mereka semua terjebak dalam pertempuran sengit. Pedang suci Pain yang menembus pertahanan membuat Maple tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Maple bersiap untuk mengubah bentuk dan menyerang balik. Tetapi saat bentuk malaikat agung menghilang, Pain tiba-tiba muncul di depan Maple. Holy Sword of Condemnation. Ini adalah kerjasama tingkat tinggi. Kecepatan Dewa Assassin, amukan prajurit, ditambah skill teleport penyihir agung, membuat Pain muncul tiba-tiba di depan Maple. Satu serangan pedang suci hukuman, bahkan untuk Maple yang full pertahanan, hampir membuatnya tewas seketika. Untungnya Maple memiliki skill memberi makan, yang membuatnya tetap hidup dengan 1 HP saat menerima serangan fatal. Tapi berapa lama dia bisa bertahan dengan hanya 1 HP? Naga beracun dan tentakel iblis yang dipanggil Maple dengan mudah dikalahkan. Pain mulai mengumpulkan energi, bersiap untuk menggunakan skill pamungkas, pedang suci penghancur. Yang tidak diketahuinya adalah, Maple memblokir dengan perisai mawar di tangan kirinya, sementara tangan kanannya diam-diam berubah ke mode dewa mesin. Saat Pain menyerangnya dengan pedangnya, dia disambut oleh skill serangan balik penuh. Namun Pain tidak terkalahkan. Ternyata dia juga punya skill pantang menyerah dan memberi makan. Pain kembali mengangkat pedang sucinya, sementara Maple memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan skill ledakan dan berubah menjadi Godzilla. Semua anggota Holy Sword terkejut. Setelah memotong kedua tangan Maple, Pain tetap ditangkap oleh Maple dan digigit sampai mati. Tangan Maple langsung beregenerasi. Drak dan Dread dicengkeram masing-masing tangan, dan perisai berganda Frederica dihancurkan. Juga dihancurkan oleh tendangan Maple. Karena skill transformasi brutal ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Maple memulai hari bermain curangnya. Akhirnya menyerah menjadi malaikat. Ya, ini sudah level Raja Iblis. Maple benar-benar sudah bermain curang. Di tahap akhir perang guild, Maple berubah menjadi Godzilla dan menyapu bersih guild lain. Banyak pemain mati di tangannya. Lebih gilanya lagi, bayangan Sally, ditambah ilusi Kasumi, menciptakan 7 Godzilla. Ini perang guild atau apa? Ini kiamat. Adegan ini mengingatkanku pada robot raksasa di Nausicaa of the Valley of the Wind. Para developer pun panik. Beberapa mengusulkan untuk nerf Maple lagi, tapi ada juga yang menentang. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya menyerah. Karena Maple sekarang sudah menjadi ikon game ini. Banyak orang mulai bermain game ini karena Maple. Daripada susah payah nerf Maple, lebih baik memanfaatkannya untuk promosi. Maka setelah event selesai, momen-momen terbaik Maple dijadikan video. Maple mengundang Holy Sword, Flame Emperors, dan tamu-tamu lainnya di Mapletree untuk merayakan keberhasilan mereka masuk 3 besar. Mereka menonton video kompilasi bersama-sama. Pain bilang dia yakin bisa mengalahkan Maple lain kali. Terlalu naif, karena Maple pasti akan terus bermain curang. Aku cuma main game biasa saja kok. Biasa apanya?